Semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 3. Kita akan membahas prinsip-prinsip desain. Nah, kita awali dari studi kasus dulu nih, yaitu perusahaan ShopEasy ingin membuat aplikasi e-commerce yang memudahkan pengguna dalam berbelanja. Untuk mencapai tujuan ini, desainer menerapkan prinsip-prinsip desain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada keseimbangan. Aplikasi menampilkan informasi produk secara simetris dengan tata letak yang teratur agar mudah dinavigasi. Nah, habis itu ada kontras. Ya, klik tombol beli, diberi warna berbeda, dan diletakkan di tempat strategis untuk menarik perhatian. Terus ada pengulangan juga, ya ini ikon keranjang belanja dan warna tema yang seragam digunakan seluruh aplikasi. Ya ini jadi ada hitamnya, ya kan, ini ada siluet keranjang sama siluet cari gitu, magnifier. Terus ada proporsi, gambar produk memiliki ukuran yang proporsional, sehingga tidak terlalu besar atau kecil. Habis itu ada kesatuan, semua elemen menggunakan skema warna dan gaya font yang sama untuk menjaga identitas visual aplikasi. Selanjutnya ada ritme nih, spasi antar produk dan fitur navigasi diatur dengan baik agar pengguna dapat membaca informasi dengan nyaman. Nah, di sini ada spasinya ya, kalau kita bisa lihat gambarnya nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan pemicu nih. Ya, artinya ini pertanyaan yang bisa membuat kita berdiskusi ya. Tuh, ini pertanyaan pertama. Mengapa keseimbangan simetris dipilih untuk tata letak aplikasi? Nah, jawabannya adalah keseimbangan simetris membuat tata letak lebih teratur dan rapi, yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan menavigasi informasi. Ya, seperti kita bisa lihat nih di sini, simetris ya, simetris sama asimetris. Tapi si asimetrisnya ini juga tetap seimbang gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan kontras dapat meningkatkan user experience di aplikasi e-commerce? Nah, gimana tuh caranya? Nah, caranya adalah kontras membantu menyorot tombol penting seperti beli atau tambah ke keranjang, sehingga pengguna dapat langsung mengenali elemen tindakan yang diperlukan. Nah, ini contohnya ada Shopee ya di sini. Shopee kan warna identitasnya adalah oranye. Kita bisa tahu ya oranye. Nah, ini tombolnya dibikin oranye paling kontras nih di sini. Ya kan? Tombol beli sekarang itu lebih kontras dibanding masuk keranjang. Karena tujuannya Shopee adalah menjual sebanyak-banyaknya barang gitu. Jadi yang warna oranye kontras, ini tombol beli. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk menjaga kesatuan dalam skema warna dan font di aplikasi? Jawabannya adalah kesatuan skema warna dan font menjaga konsistensi identitas visual aplikasi, membuat pengguna merasa familiar dan nyaman, serta memperkuat branding. Nah, kalau kalian punya e-commerce kayak Shopee tadi, itu pasti halamannya ya kebanyakan warna oranye gitu ya, oranye sama putih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengulangan elemen dalam aplikasi dapat membantu pengguna dalam berinteraksi? Nah, jawabannya adalah pengulangan elemen, nih ya, seperti ikon atau warna yang sama, membantu pengguna mengingat fungsionalitas aplikasi, sehingga memudahkan navigasi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika proporsi elemen gambar dan teks tidak seimbang? Jawabannya adalah pengulangan elemen, seperti ikon atau warna yang sama, membantu pengguna mengingat fungsionalitas aplikasi, sehingga memudahkan navigasi dan pengalaman penggunaan. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip desain. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain adalah dasar yang digunakan oleh desainer untuk menciptakan karya yang fungsional, estetis, dan memiliki komunikasi visual yang kuat. Berikut penjelasan lebih mendalam tentang setiap prinsip desain. Yang pertama ada keseimbangan. Keseimbangan adalah distribusi bobot visual dalam desain, sehingga terlihat stabil. Keseimbangan bisa dicapai melalui 3 hal ya, keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan radial. Keseimbangan simetris itu adalah elemen-elemen ditempatkan secara merata, baik secara horizontal maupun vertikal. Ini memberikan kesan formal dan stabil, sering digunakan dalam desain arsitektur dan tata letak korporat. Yang kedua ada keseimbangan asimetris. Elemen yang berbeda ditempatkan dengan bobot visual yang seimbang, memberikan tampilan dinamis dan lebih modern. Nah, yang ketiga ada keseimbangan radial. Elemen-elemen menyebar dari satu titik pusat seperti pada roda atau bunga. Nah, yang kedua adalah kontras. Kontras digunakan untuk menonjolkan perbedaan antara elemen-elemen tertentu dalam desain, baik melalui warna, ukuran, atau bentuk. Contoh penggunaan kontras ini ada 3, ya ada kontras warna, kontras ukuran, ataupun kontras bentuk. Kontras warna ini menggunakan warna yang saling berlawanan dalam roda warna. Nah, roda warna itu color wheel ya, jadi ada merek Meiji Kuhibinyo. Habis itu ada kontras ukuran, ini untuk memperbesar elemen yang ingin disorot, sementara elemen lain dibuat lebih kecil. Setelah itu ada kontras bentuk, yaitu menggabungkan bentuk yang berbeda seperti kotak atau lingkaran untuk memberikan variasi visual. Nah, selanjutnya ada pengulangan atau repetition. Pengulangan memperkuat kesan visual dan memberikan pola yang konsisten. Contoh aplikasi pengulangan adalah motif dan pola, sama elemen navigasi.
Nah, ini motif dan pola ini mengulang bentuk atau warna di seluruh desain, seperti pola dekoratif pada kain. Selanjutnya ada elemen navigasi. Dalam desain web, pengulangan icon dan tombol yang sama membantu pengguna dalam navigasi yang lebih mudah. Selanjutnya ada ritme. Ritme menciptakan pola visual yang mengarahkan mata penonton dari satu elemen ke elemen lainnya. Ada beberapa jenis ritme, yaitu ritme berulang, ritme progresif, dan ritme acak. Ritme berulang, elemen diulang secara konsisten seperti garis yang sama intervalnya. Yang kedua ada ritme progresif. Elemen yang diulang dengan ukuran atau bentuk yang berubah secara bertahap. Yang ketiga ada ritme acak, yaitu elemen-elemen diatur secara acak, tetapi tetap dalam pola yang menarik. Selanjutnya ada teknik aplikasi prinsip-prinsip desain dalam proyek. Nah, ini ada keseimbangan aplikasi dalam desain website. Nah, untuk memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna, keseimbangan simetris dapat digunakan pada halaman utama. Informasi ditempatkan pada kedua sisi layar, menciptakan tampilan yang terorganisir dan mudah dinavigasi. Selanjutnya ada desain interior. Nah, ini pengaturan simetris pada ruang tamu, misalnya menempatkan sofa dan meja dengan keseimbangan yang sama pada sisi yang berlawanan, menciptakan rasa tenang. Selanjutnya ada kontras. Nah, kontras ini di desain grafis, kontras adalah warna latar belakang dan teks yang sangat penting untuk keterbacaan. Misalnya warna teks yang terang pada latar belakang gelap untuk menarik perhatian pembaca. Pencahayaan dalam fotografi ini menggunakan cahaya yang kontras untuk menyorot objek tertentu dalam foto, menciptakan drama dan fokus. Ini ada pengulangan ya di branding produk. Desain logo atau elemen warna pada kemasan produk secara berulang memperkuat identitas mereka. Selanjutnya ada pengulangan nih. Nah, di branding produk, desain logo atau elemen warna pada kemasan produk secara berulang. Nah, ini pengulangan di branding produk. Desain logo atau elemen warna pada kemasan produk secara berulang memperkuat identitas merek. Misalnya menggunakan warna merah dan font yang sama di seluruh lini produk. Selanjutnya ada navigasi aplikasi. Tombol navigasi yang diulang di semua halaman aplikasi mempermudah pengguna dalam mengingat fungsi tombol. Nah, proporsi desain UI. Nah, elemen yang termuka pengguna harus proporsional agar mudah diakses. Seperti tombol aksi yang lebih besar dibanding elemen lainnya untuk memudahkan pengguna melakukan tindakan. Desain arsitektur. Proporsi yang baik antara tinggi dan lebar bangunan memberikan kesan harmonis dan estetis yang menyeimbangkan keseluruhan struktur. Nah, ini ada kesatuan. Nah, di identitas visual merek menggunakan elemen desain yang sama seperti font, warna, dan logo pada semua produk atau media pemasaran untuk mempertahankan kesatuan dan memperkuat citra merek. Selanjutnya ada desain buku atau majalah. Konsistensi dalam margin, font, dan tata letak halaman memberikan pengalaman pembaca yang lebih nyaman dan koheren. Selanjutnya ada ritme di desain interior. Ritme dapat diterapkan pada pola lantai atau pengulangan warna untuk menciptakan aliran visual di dalam ruangan. Tata letak website. Penggunaan jarak antar elemen yang konsisten pada halaman web membantu pengguna mengikuti alur informasi dengan mudah.